mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Kami dari kelas 1B, kelompok K angkatan ke-50 akan memaparkan sebuah video dokumenter untuk mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bu Sutri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella Francisca dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Gumelar. Saya Desiana Rahmadani Putri. Selamat menyaksikan teman-teman. Apa sih sastra itu? Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sastra menurut para ahli. Ada pengertian sastra menurut Etius 1988. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas yang memiliki arti mengarahkan, mengajar, dan memberikan petunjuk. Sedangkan arti dari akhirantra yang memiliki arti alat atau sarana. Jadi, sastra menurut Etius 1988 adalah alat untuk mengajar, buku petunjuk, dan mengarahkan. Selanjutnya, sastra menurut Aristoteles dalam Budianata 2003, sastra merupakan suatu karya untuk menyampaikan pengetahuan yang memberikan kenikmatan unik dan memperkaya wawasan seseorang tentang kehidupan. Yang selanjutnya ada sastra menurut Sudirman 1990 adalah karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti orisinalitas, nilai artistik, dan estetika dalam isi dan pengungkapannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada angkatan ke-50. Latar belakang pada angkatan ke-50 sendiri merupakan pasca kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan semangat nasionalisme dan perubahan sosial. Latar belakang sastra pada angkatan ke-50 ini adalah keadaan bangsa Indonesia di mana pada masa itu mengalami perubahan yang sangat sulit atau bisa dibilang sangat cukup drastis, yaitu peralihan kolonialisme berdarah yang menuju kemerdekaan yang gemilang. Tentunya para sastrawan di masa itu mulai mencari ciri khas sastra pada angkatan ke-50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Karakteristik sastra angkatan 50, yang pertama didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Yang kedua, pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan daerah dan sastra nasional Indonesia diungkapkan dengan lebih mendalam. Yang keempat, nilai keindahan karya sastra mulai diukur dengan karakteristik sastra Indonesia sendiri. Yang kelima, sastra pada periode angkatan 50 mencerminkan semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Yang keenam, banyak karya sastra pada periode ini berperan sebagai sarana kritik sosial terhadap ketidakadilan dan ketimpangan di masyarakat. Yang ketujuh, sastra pada periode ini ditandai oleh eksperimen gaya penulisan yang mencoba merangkai kata. W.S. Surendra. Kalau nama aslinya Willy Claudius Surendra Rendra. Beliau lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935. Setelah mentamatkan sekolahnya di Solo, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra dengan jurusan Sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 1954, beliau ini aktif dalam menulis, entah itu dari sajak ataupun menulis cerpen, esai, lakon, maupun bermain drama. Karya sastra W.S. Surendra sendiri diantaranya adalah balada Orang-Orang Tercinta yang terbit pada tahun 1957. Balada Orang-Orang
sajak tersebut salah satunya adalah perempuan yang tergusur. Perempuan yang tergusur. Hujan lebat turun di hulu subuh, disertai angin gemuruh yang menerbangkan mimpi yang lalu tersangkut di ranting pohon. Aku terjaga dan termangu, menatap rak buku-buku, mendengar hujan menghajar dinding rumah kayuku. Dan lalu terbayanglah wajahmu. Wahai perempuan yang tergusur, tanpa pilihan, ibumu mati ketika kamu bayi. Dan kamu tak pernah tahu siapa ayahmu. Kamu diasuh nenekmu yang miskin di desa. Umur 16, kamu dibawa ke kota oleh supir taksi yang mengawinimu. Karena suka berjudi, ia menambah penghasilan sebagai germo. Ia paksa kamu jadi primadona pelacurnya. Bila kamu ragu dan murung, lalu kurang setoran kamu berikan, ia memukul kamu babak belur. Tapi kemudian ia mati ditembak tentara ketika ikut demonstrasi politik sebagai demonstran bayaran, sebagai janda yang pelacur. Kamu tinggal di gubuk tepi kali di batas kota. Gubernur dan para anggota DPR menggolongkanmu sebagai tikus got yang mengganggu peradaban. Di dalam hukum positif tempatmu tidak ada. Jadi, kamu digusur. Karya W.S. Rendra. Satu tokoh sastrawan angkatan 50 ada Adjie Prosidi. Siapa sih Adjie Prosidi itu? Adjie Prosidi lahir di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 31 Januari 1938. Adjie Prosidi memang tidak tamat SMA, tetapi berkat hasil bacaannya yang sangat luas dan karya-karyanya yang berlimpah, pada tahun 1955 sampai 1970 ia dipandang pantas untuk menjadi salah satu dosen luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Salah satu karya Adjie Prosidi yang terkenal pada tahun 1950 itu ada buku yang berjudul Di Tengah Keluarga yang terbit pertama kalinya pada tahun 1956. Buku dengan judul Di Tengah Keluarga karangan Adjie Prosidi termasuk ke dalam aliran prosa, yakni aliran realisme. Realisme yang dimaksud di sini bermakna sebagai sastra yang melukiskan keadaan atau peristiwa sesuai kenyataan apa adanya. Cerpen Di Tengah Keluarga lebih tepatnya disebut sebagai autobiografi seorang Adjie Prosidi karena cerpen tersebut mengangkat kisah kehidupan seorang Adjie Prosidi dari kecil hingga beranjak remaja dengan segala permasalahan sosial yang timbul pada zaman pendudukan Jepang, pasca kemerdekaan, dan pada saat agresi militer Belanda.
Di tengah keluarga, kumpulan cerpen setebal 139 halaman memuat kisah kehidupan seorang Adjie Rosidi dari mulai kanak-kanak hingga mulai beranjak remaja yang penuh suka dan duka. Cerpen ini di mana Adjie Rosidi memang benar-benar hidup di antara keluarga ayah dan ibu Adjie Rosidi yang sudah berpisah, sehingga hidup Adjie Rosidi kadang terlunta-lunta dan tak cukup diperhatikan oleh keduanya. Jadilah Adjie Rosidi mendapatkan perhatian lebih dari sang nenek yang selalu memanjakannya dengan makanan-makanan yang enak, terlebih ketika Adjie sekolah di kota dan jarang pulang. Keruwetan keluarga Adjie Rosidi semakin bertambah manakala kakek Adjie, kakak tiri dari ayah tiri Adjie Rosidi, kawin lagi dengan bibi Adjie. Dengan kondisi yang demikian, semakin komplekslah masalah yang dihadapi Adjie Rosidi. Di usianya yang masih belia, Adjie Rosidi sudah dihadapkan dengan keadaan keluarga yang boleh dibilang carut-marut dan kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, terutama oleh ayahnya. Sikap saling salah menyalahkan antara keduanya atau antara ibu dan ayah kandung Adjie Rosidi membuat Adjie Rosidi berada dalam ketidakpastian dan kebingungan dalam memilih keduanya. Cerpen ini menggunakan gaya penulisan buku dengan ejaan bahasa Indonesia lama, sehingga setiap kata memiliki arti yang sangat dalam, sehingga pikiran pembaca akan masuk ke dalam cerita tersebut. Terakhir, untuk buku ini memiliki amanat, yaitu jangan berhenti berusaha keras demi menggapai cita-cita dan jangan pernah merasa putus asa ketika cobaan terus menghampiri diri kita. Pada prinsipnya, manusia tidak akan pernah bisa untuk lepas dari sebuah permasalahan dalam hidupnya. Kita pun sebagai manusia harus terus berusaha untuk tidak cepat putus asa dalam menghadapi permasalahan hidup. Tokoh sastrawan angkatan 50 yang ketiga ada Ali Akbar Nafis. Beliau dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924 dan pada tahun 1950 mulai mengikuti perkembangan kesusastraan secara aktif, mengarang cerita pendek dan sandiwara radio. Cerita-ceritanya dimuat dalam Mimbar Indonesia, siasat, kisah, sastra, dan lain-lain. Karya dan ulasan Ali Akbar Nafis, salah satu karyanya adalah Robohnya Surau Kami yang terbit pada tahun 1956. Cerpen ini menceritakan tentang kematian seorang kakek yang berprofesi sebagai garin atau penjaga surau dan lebih dikenal sebagai tukang asah pisau. Gaya penulisan bahasa cerpen ini beberapa menggunakan majas parabola dan sinisme. Dalam cerpen ini terdapat amanat yang bagus dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar tidak takut akan neraka sehingga hanya mementingkan untuk beribadah tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Padahal Tuhan juga menyuruh kita untuk hidup bersosial, meskipun beribadah itu juga penting. Kemudian jangan terlalu mengambil hati omongan orang yang dikira belum terlalu benar, dan jangan pula suka mengumbar-umbar sesuatu seenaknya sendiri. Hendaknya kita menjaga omongan kita pada orang lain. Sekian pemaparan video dokumenter dari kami, semoga bermanfaat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber materi. Cahyadi Indra, tahun 2020, mengulik kembali pengertian sastra Fakultas Sastra dan Filsafat. Universitas Pancamarga, halaman 1-5. Saring, IN, tahun 2011, resensi dan ikhtisar novel di tengah keluarga, karya Adjie Rosidi.